warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2015. Saya sendiri Abdul Majid Abdillah. Saya sendiri Fitri Pagi ini akan menjelaskan tentang inovasi dari pirolisis yang biasanya ini pirolisis metodenya metode batch kita ubah menjadi metode kontinu. Nah, ntar kita paparkan setelah pemaparannya dari Daerah proses pembakaran sendiri ada 3. Yang pertama proses pembakaran secara langsung oleh api. Yang kedua gasifikasi. Gasifikasi sendiri proses pembakaran menggunakan udara. Di sini kita akan menjelaskan proses pembakaran secara tidak langsung atau direct combustion. Di sini ini ada suatu alat pirolisator secara kontinu, di mana alat ini untuk merekam senyawa polimer agar menjadi senyawa rantai pendek. Pirolisator sendiri ini alat untuk mendekomposisasi suatu material agar menjadi lebih pendek tanpa menggunakan udara. Nah, kan tadi udah dijelasin nih tentang masalah perbedaan gasifikasi sama pirolisis. Jadi kita akan jelaskan setelah kesemuanya itu kita jelasin alatnya satu-satu. Nah, di sini di dalam pirolisis, di dalam tabung ini, tabung reaktor itu ada reaktor kecil gunanya untuk membawa bahan, dan di dalam tabung kecil itu ada skru. Nah, skru itu buat ngebawa. Jadi yang tadi itu salah sebenarnya, bukan buat untuk ngebawa, untuk memanaskan bahan baku. Nah, monggo Mas, kita lihatkan untuk temperatur yang pertama sebelum kita bakar. Nah, di sini suhunya ada 34 Celcius. Nah, untuk pirolisator sendiri, pirolisis sendiri itu dari suhu 250 sampai suhu 500. Kita gunakan suhunya sekitar 300 sampai 350. Nah, ini untuk temperatur kontrol reaktor. Nah, untuk ini adalah kayak menghitung RPM. Jadi di sini kan gerak. Nah, ini kan fungsinya untuk menggerakkan RPM. Jadi di sini adalah kontrol RPM tersebut. Nah, kita ke sini, Mas. Untuk ini kan mengontrol RPM tersebut. Nah, di sini ada motor penggerak buat ngejalanin skru. Jadi bahan baku yang tadi dimasukin itu digerakkan oleh skru. Makanya kita metodenya ini kontinu. Jadi proses pirolisis ini kan kontinu. Nah, dari kekontinunya itu ini skrunya. Jadi di sini kita skru conveyor digerakkan oleh 2 motor. Pertama, motor untuk menggerakkan dari sumber listrik. Yang kedua, motor ini digunakan untuk mengatur kecepatan yang kita butuhkan pada variabel tertentu. Mari kita lanjutkan. Di sini kita menggunakan alat inverter, di mana alat inverter sendiri kita untuk mengatur kecepatan dari suatu motor. Apabila inverter ini kita naikkan, maka kecepatan motor akan semakin naik. Dan begitu pun sebaliknya. Kita lanjutkan. Di sini ini ada dua tabung uap keluar. Pertama, tabung keluar untuk uap gas, di mana uap gas sendiri yang dihasilkan oleh suatu alat pembakar. Yang ini sendiri sama alat pembakar. Kenapa kok kita gunakan dua di sini? Kita fungsinya untuk menetralisasikan atau menyeimbangkan agar udara penyuplai gas di dalam reaktor itu seimbang. Dan pipa penyambung ini adalah di mana uap yang dihasilkan dari dalam reaktor yang telah didorong oleh skru, yang dimana bahannya dalamnya berupa plastik, kita alirkan ke suatu alat yang bernama kondensor. Alat kondensor ini secara umum sama, yaitu kita di sini menggunakan metode cell and tube, di mana cell and tube sendiri ini memudahkan untuk uap sendiri akan terkondensasi dengan sendirinya. Di sini kita menggunakan motor untuk mengangkat umpan berupa air dari sistem multitas juga bisa. Kita menggunakan motor yang dengan tenaga 1,5 HP. Di sini motor sendiri itu untuk mengangkut air, di mana air sendiri akan masuk melewati bawah. Melewati bawah ini akan masuk ke dalam suatu tabung, di mana tabung tersebut berisi air. Jadi air sendiri itu akan mengisi sel, dan gas dari sini ini akan masukin dalam tabung juga. Tetapi di dalam tabung itu terdapat beberapa tube, yang dimana fungsinya tube sendiri itu untuk mengkondensasikan uap agar menjadi
menjadi uap cair yang akan keluar dari sini. Setelah semuanya dijelaskan, baik itu dari alat-alat maupun kegunaannya, kita terus ke metode, anggap aja cara kerja lah kalau bahasa kecil itu. Nah, di sini kita yang pertama ngidupin pompa untuk menghidupkan ini kondensor biar alirannya itu bagus. Jadi ntar uapnya itu bisa dicairkan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ngidupin temperatur kontrol. Nah, di sini kan udah tadi dijelasin bahwa ini adalah temperatur buat suhu. Nah, terus kita ngidupin ini juga. Yang tadi udah dijelasin dah, gak usah repot-repot jelasin lagi. Nah, kita terus ngidupin motor penggerak dari sini. Kok gak hidup ya? Terus setelah itu kita di proses pembakaran yang tidak langsung. Oh, bentar. Jadi kayak gini, sebelum kita pembakaran kan, kalau seumpamanya api itu tidak dikasih uap, maka kalau ada di dalam tabung dia akan mati. Nah, kita hidupin blower buat ngasih udara. Nah, jadi kan di sini kita ngidupin api dulu buat dimasukkan ke dalam reaktor. Dun, masukin Dun. Mana mau matiknya? Kamu yang musik ya? Wes. Ayo. Oke. Kita masukin. Jadi api yang ada di sini kita masukin ke dalam reaktor supaya bisa mencapai suhu yang tadi yang kita inginkan. Oke. Jadi setelah kita kencengin, kita nunggu suhu yang tadi awalnya 34, kita tunggu sampai suhunya yang kita inginkan. Jadi suhu 300. Kita tunggu suhunya sampai suhu 300. Sekarang untuk suhu 35 bisa di bisa lihat suhu telah mencapai yang telah kita inginkan sebesar 300. Setelah kita menunggu, jadi tadi yang suhunya 35, di sini kita tunggu sampai suhu 300. Nah, setelah itu kita masukkan bahan baku untuk dikarbonisasi. Bahan baku berupa plastik, cacahan plastik sendiri. Kita akan masukkan
ada alat pembantu bumper. Sebanyak 500 gram ya, Atau 1 kilo lah. bisa. Di dalam sini proses bahan baku berupa plastik akan menjalani proses karbonisasi, yang mana nanti proses produk akhirnya akan ditampung pada bak penampung karbon. Jadi nanti produknya akan ditampung pada bak penampung pada karbonisasi sendiri. Kita tunggu waktu tinggal dalam reaktornya 5 menit. Kita ambil karbonisasi dari hasil pirolisis di bak penampung. Oke, Mas. Oke. Carbon black setelah proses pirolisis berupa karbonisasi carbon black. Oke, setelah diambil karbonnya kita tumbuk supaya bisa dipisahkan antara yang halus sama yang kasar, biar jadi produk hasil gitu. Oke, kita tumbuk. Oke. Setelah melalui proses penumpukan, kita ayak supaya terpisah antara yang matang sama yang enggak. Ya, kita colek-colek sedikit. Oke. Oke. Udah. Oke, setelah itu lihat akun keluar. Oh, setelah diayakkan, ini ada yang tersisa di atas, yang di bawah itu udah matang, yang di atas masih belum matang. Itu harus dilakukan pembakaran lagi, pirolisis lagi kayak gitu. Oke, terima kasih.